Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita membawa hati kita, membawa hidup kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita mau datang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami di hadapan. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami untuk menghampiri tahta kemuliaan. Biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang suci mengurapi kami. Dan kami semua ada tinggal di dalam hadirat-Mu. Semua yang kami berikan kepadamu benar-benar menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Haleluya. Yesus, namamu ajaib. Haleluya. Haleluya. Kau layak disembah, Kau Raja di atas segala raja. Engkau ajaib, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang layak disembah Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu besar. Kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Koyarala bashikina mayarala barala barala. Koyarala bashindiri. Kami percaya Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
selamanya. Haleluya. Tuhan, kami percaya sukacita surga ada di tempat ini. Dan kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Sungguh Allah kita, namanya Yesus Kristus. Dia Allah di atas segalanya. Dia tak tertandingi oleh apapun. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
hanya Dia Raja mulia dalam hidup kita dan seluruh semesta ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati lebih lagi. Kita mau mengenal Dia lebih lagi melalui setiap perkataannya. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpadu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sungguh Kau terlalu indah Tuhan untuk dikenal. Oh, nama Yesus ajaib. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sungguh Kau Tuhan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami percaya tidak ada satupun kuasa yang menandingi Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami terus mau dan mau lagi mengenal pribadi-Mu. Semakin kagum, semakin percaya, iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Sehingga kemuliaan-Mu boleh memancar dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Dan terberkatilah Indonesia dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemakmuran atas negeri kami Tuhan. Dan juga kota kami Cilegon dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di kota kami. Engkau ada di negeri kami. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas kota dan negeri kami ini Tuhan. Pemerintahan yang ada, biarlah ada di bawah otoritas pemerintahan-Mu Tuhan. Bawa negeri kami ini Tuhan, bawa kota kami, supaya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di saat Engkau yang memerintah, maka seluruh lutut akan bertelut memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami membawa gereja kami juga di hadapan-Mu Tuhan. Berkati gereja kami, ini adalah gereja-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hikmat dan isi hati-Mu atas gereja kami Tuhan. Supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan atas gereja kami GBI Petra. Tuhan, kami rindu setiap umat-Mu diberkati. Setiap umat-Mu semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Semakin hari kami semua yang melayani, yang dilayani, semuanya Tuhan boleh memuliakan Engkau. Semakin bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Sungguh nama-Mu diagungkan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Pengenalan kami tidak pernah lepas dari firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pengurapan atas hamba-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, isi hati-Mu, kebijaksanaan dari Engkau, kebenaran-Mu mengalir melalui hamba-Mu kepada kami yang mendengarkannya Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami boleh diubahkan, boleh dipulihkan. Bahkan firman-Mu berkuasa atas kami. Supaya hidup kami semakin dahsyat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Bahwa kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bisa beribadah tanpa terasa hari demi hari kami lewati. Namun kasih setia-Mu serta penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan terus kami rasakan dalam hidup ini melewati banyak persoalan masalah. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami boleh menghadapi hidup kami dengan penuh iman dan keberanian di dalam nama Yesus.
Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, urapi setiap kami dalam Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada ibadah hari ini saya akan pilihkan sebuah tema tentang percaya. Saya awali dengan sebuah kejadian di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu di mana Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam tahanan karena difitnah dan dianggap sebagai orang-orang yang mengajarkan atau memberikan satu pelajaran yang sama sekali berbeda dengan budaya orang Romawi saat itu. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan mereka sangat bertentangan. Oleh sebab itu mereka didera, dijebloskan ke dalam penjara, dan bukan hanya itu, mereka juga dipasung, ya, karena dianggap bahwa apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang tidak baik untuk orang Romawi. Nah, atas dasar itu kemudian mereka di dalam penjara, Paulus dan Silas, tengah malam. Bukan mereka bersedih, tetapi yang terjadi adalah mereka melakukan pujian dan penyembahan. Mereka bernyanyi sepanjang malam, ya. Dan singkat cerita, terjadilah satu gempa di mana gempa hebat, ya, di mana semua pintu penjara, sendi-sendi pintu penjara terbuka. Dan karena itu tentu ada satu kesempatan para tahanan melepaskan diri dan kabur. Ketika kepala penjara melihat dan mengetahui situasi ini, dia menjadi panik karena dia sadar betul bahwa sebagai kepala penjara dia mempunyai satu tanggung jawab besar atas penjara tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu pikirnya, waduh, ini bahaya, ya, ini saya bisa dibunuh, ya, saya bisa tidak selamat ini karena permasalahan begini. Maka oleh sebab itu dia punya keinginan untuk melakukan bunuh diri. Tetapi yang terjadi adalah Paulus dan Silas berhasil mencegah rencana dari kepala penjara ini dengan berseru-seru bahwa jangan, ini kami masih ada di sini, ya, kami tidak kabur. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai ke 33 akan saya bacakan. Ia itu adalah kepala penjara itu. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Ayat yang ke-32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Di sini ada satu hal yang saya catat dan perlu dipelajari adalah kepala penjara membutuhkan keselamatan. Dan kemudian yang terjadi adalah Paulus dan Silas memberikan satu pelajaran, ya, di mana percayalah kepada Yesus Kristus. Jadi melakukan penginjilan tentunya. Dan setelah itu kepala penjara memberikan dirinya dan keluarga juga untuk dibaptis. Tiga hal ini adalah sesuatu yang kita semua, ya, juga alami, ya. Kita butuh keselamatan, kita diinjili,
dan kemudian kita percaya dan kita serahkan diri untuk dibaptis. Itulah yang sudah kita semua lakukan. Barangkali di antara saudara-saudara ada yang belum dibaptis. Baik, nah mengacu pada Roma 8 ayat ke-29, di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Semua orang, ya, ini harus ditekankan, semua orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan menerima sebagai juru selamat untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah sebuah bentuk kasih karunia, Bapak Ibu sekalian, di mana kasih karunia Allah kepada umatnya manusia agar menerima kekekalan, menerima keselamatan, dan menerima kuasa dari Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat layak ya sebagai warga kerajaan Allah dengan menjadikan kita semua yang percaya sebagai anak Allah. Dan ini semua kita alami. Ada satu kata yang cukup mendasar adalah percaya. Di sini kita lihat bahwa kita menerima baptisan dan kita sudah dibaptis, artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita menjadi orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup menjadi orang percaya? Ini yang menjadi sesuatu yang sangat menggelitik dan perlu kita pelajari. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sini, oleh karena kasih karunia Allah, saudara dan saya juga telah menerima kekekalan keselamatan dan juga menerima kuasa Allah. Dikatakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, semua diawali dari percaya, tetapi tidak berhenti pada percaya saja. Mengapa demikian? Karena percaya itu adalah sesuatu yang dinamis. Percaya itu adalah bertumbuh. Dan percaya itu tidak boleh berhenti. Kalau kita melihat pada Kolose 3 ayat 10, maka dikatakan di situ, dan telah mengenakan manusia baru. Artinya apa? Dan telah mengenakan manusia baru. Artinya kita sudah dibaptis. Dari tidak percaya menjadi percaya. Dari tidak menerima menjadi menerima. Nah, bagaimana kelanjutannya? Di sini dikatakan bahwa yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Nah, ini satu contoh, satu ilustrasi, satu contoh Bapak Ibu. Ketika kita punya anak, kita suruh dia sekolah agar supaya dia menjadi pintar. Apakah hanya sampai di situ kita suruh dia sekolah? Pelanga-pelongo di sekolah dan kemudian pulang. Apakah kemudian anak ini menjadi pintar? Saya pastikan tidak. Mengapa? Karena dia hanya pergi ke sekolah. Dan kemudian tidak ngapa-ngapain, dia pulang. Bertahun-tahun seperti itu yang dia lakukan. Tidak akan menjadi orang yang pintar. Sebagai seorang yang sekolah, maksudnya apa? Dia harus terdaftar sebagai murid. Ya, dia harus menjadi murid di sebuah sekolah. Dan kemudian bukan hanya terdaftar sebagai murid,
dia harus belajar, dia harus mengikuti tata tertib, dia harus mentaati apa yang diajarkan di sekolah. Dan kemudian adalah berikutnya, dia mampu melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Oleh sebab itu, kemudian dia menjadi pintar. Dan ini adalah satu proses, Bapak Ibu sekalian. Satu proses. Dan kalau kita mengacu pada Kolose 3 ayat 10 tadi, dikatakan bahwa memperoleh pengetahuan. Jadi kita harus belajar. Ya. Apa hasilnya anak bersekolah? Tentu hasilnya adalah menjadi pandai. Menjadi serupa dengan gurunya. Kalau gurunya bisa menulis, maka muridnya juga harus bisa menulis. Gurunya bisa berhitung, anak itu harus bisa berhitung. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa hasil dari percaya? Tentu harus ada hasilnya. Ya. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Kalau menurut Kolose 3 ayat 10 tadi dikatakan menjadi serupa dengan Khaliknya. Artinya menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang menjadi pokok persoalan sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah berhenti sampai di situ? Cukup percaya? Ya sudah, saya percaya. Ya percaya saja sudah. Ya percaya Tuhan itu Yesus. Ya, ya menerima. Ya kalau Tuhan Yesus itu adalah Sang Penyelamat, ya, selesai sampai di situ. Apakah cukup? Yang kedua, apakah semua orang yang percaya Yesus lalu serta-merta menjadi serupa dengan Kristus? Pada kenyataannya tidak. Orang yang percaya Yesus itu Tuhan, itu tidak serta-merta kemudian sudah serupa dengan Kristus. Tidak. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya? Ini yang akan kita pelajari. Kita percaya kepada Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agar sungguh-sungguh nampak dan kelihatan seperti memang betul-betul kita adalah orang yang percaya. Sama seperti anak sekolah tadi. Dia nampak ke sekolah tiap hari, ya, tetapi hanya pelanga-pelongo saja. Tidak bisa melakukan apa-apa, berhitung tidak bisa, baca tidak bisa. Lalu apa gunanya dia ke sekolah? Nah, di sini kita harus punya sesuatu. Anak itu sekolah, artinya anak itu harus belajar. Anak itu harus taat pada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Belajar itu adalah satu langkah sebagai orang percaya. Kita punya kitab, kita punya banyak sekali sesi-sesi di gereja, seperti pemuritan, kita punya komsel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah satu tempat di mana kita belajar. Taat pada perintahnya. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang senang dengan janji-janji Allah. Di dalam Alkitab ada 2. Mungkin ada 3. Tetapi saya bahas 2 ini. Di dalam Alkitab ada perintah Allah, ada janji Allah. Tetapi kita semua senang dengan janjinya. Kita bisa menuntut janji Allah. Tetapi ketika kita bicara tentang perintah, nah ini dia masalahnya. Ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai ke 26, di situ dikatakan yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ke-26 diulangi. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Di dalam ayat ini ada 2 makna.
Yang pertama, barang siapa percaya kepadaku, itu adalah satu perintah. Bukan janji. Janjinya apa? Kalau percaya kepadaku, janjinya adalah satu kekekalan. Hidup walaupun ia sudah mati. Di ayat ke-26 sama. Ketika percaya kepadaku, itu adalah perintah. Yang kedua, tidak akan mati selama-lamanya. Itu janji. Tapi kita maunya tidak mati selama-lamanya. Tetapi nggak mau percaya. Nah ini persoalannya. Bapak Ibu sekalian. Ada dua contoh. Ya. Kalau kita bicara tentang percaya. Ini ada contoh dua orang pasien. Wanita kebetulan dua-duanya yang menderita kanker. Yang pertama ditanya, Bu, Ibu sakit apa? Sakit kanker. Oh iya. Stadium berapa, Bu? Stadium 4. Oke. Ibu berobat ke rumah sakit ini, Ibu percaya kalau sembuh? Percaya, Pak, percaya. Percaya ya, Bu ya. Tapi ini kalau seandainya, Bu, Ibu tidak sembuh. Bagaimana, Bu? Oh, enggak, tidak. Saya percaya kalau saya disembuhkan. Iya, Bu, betul. Tetapi seandainya Ibu tidak sembuh. Oh, tidak. Bapak jangan begitu. Saya sembuh. Dan saya pasti disembuhkan. Ibu yang kedua ditanya, sama. Ibu sakit apa? Sakit kanker. Kanker apa? Kanker rahim. Oke, Ibu berobat ke sini. Ibu percaya, Bu, kalau disembuhkan? Percaya. Sebab Tuhan pasti mampu menyembuhkan penyakit saya yang sudah gawat ini. Seandainya, Bu, Ibu tidak disembuhkan. Bagaimana, Bu? Saya percaya kalau Tuhan mampu menyembuhkan penyakit saya yang parah ini. Tetapi seandainya Tuhan tidak menyembuhkan saya tidak akan berpaling sejengkal pun dari hadapannya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan saya. Pertanyaannya, di antara dua orang ini, dua orang ibu, mana yang sungguh percaya? Ini adalah satu pertanyaan. Mengacu pada Daniel 3 ayat yang ke-18. Di sini ada teman-teman dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berada pada situasi genting saat itu di mana dia diperhadapkan kepada raja, di mana raja menuntut agar supaya mereka mau menyembah dewa dan sembah sujud kepada patung yang dibuat oleh raja. Tetapi kalau mereka tidak mau melakukannya, konsekuensinya adalah mereka harus dibuang ke satu tempat perapian yang sangat panas. Dikatakan di situ 7 kali lebih panas dari yang biasanya. 3 teman Daniel ini percaya kalau Tuhan mampu membebaskan mereka, mampu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang dia katakan kepada raja? Hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jawaban itu sudah jelas. Jawaban itu adalah final. Yaitu mereka harus dibuang ke tempat perapian. Jawaban yang sama yang dijawab oleh ibu yang sakit kanker tadi. Ini adalah satu contoh percaya yang sejati. Bukan apa yang menjadi keinginanku, tetapi hendaknya. Ini adalah kehendak yang engkau inginkan. Jadi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Ini sungguh satu penyerahan diri. Ini yang disebut dengan percaya yang sejati.
Ini yang perlu dilakukan oleh orang yang percaya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang percaya? Ketika kita sudah belajar firman, ketika kita tahu apa isi firman itu, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku, bukan hanya teori. Satu contoh, ada sepasang suami istri yang ribut hanya persoalan sepele. Katakan karena pencet odol. Si suami adalah orang yang perfect, yang rapi, bersih. Kalau dia mencet odol dari bawah sampai ke atas diurut. Tetapi istrinya selebor. Istrinya sembarangan, pencet di mana-mana, yang penting odolnya keluar. Sama-sama odolnya keluar. Tetapi di sini nampak dua perbedaan, yang satu rapi, yang satu selebor. Nah, yang terjadi adalah mereka akhirnya berkelahi hanya karena pencet odol. Si suami menegur istrinya, si istri tidak mau terima. Si istri menuduh suaminya, kamu ini suami kok banyak peraturan, pencet odol aja harus dari bawah ke atas. Emangnya kenapa sih kalau pencet di tengah sama-sama odolnya keluar? Si suami juga mengatakan, kamu itu dodol ya, diajarin rapi, nggak mau. Ya, maunya menang sendiri. Dan terjadilah satu keributan. Hanya karena pencet odol. Mari kita belajar dari Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Apa yang dikatakan di situ? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat ke-28 dilanjutkan. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Itu firman Tuhan. Pertanyaannya, pada cerita tadi, sudahkah mereka melakukan firman Tuhan? Apakah suami mengasihi istrinya? Apakah si istri sudah tunduk kepada suaminya? Baik, kita akan tinggalkan sejenak mengenai keributan ini. Saya ingin bertanya, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, pasti mempunyai satu kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Amin. Tetapi pasti ada satu kesulitan untuk menjadi pelaku firman. Dan itu saya akui. Memang untuk menjadi pelaku firman bukanlah sesuatu yang gampang. Bukanlah sesuatu yang sederhana. Tetapi butuh pergumulan, Bapak Ibu. Kita lihat di sini bahwa bagaimana kita meresponi setiap masalah, setiap hal yang bertentangan. Di dalam Galatia 5 ayat 17 disebutkan di sini bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Bapak Ibu sekalian, keinginan daging adalah ribut, suka bertengkar, suka rame, saling membenarkan diri, tidak mau menerima masukan orang, nggak mau menerima apa yang menjadi nasihat orang, merasa dirinya benar. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita juga. Dan sudah dikatakan bahwa keinginan daging dengan keinginan roh ini adalah satu hal yang bertentangan, ya, berlawanan. Oleh sebab itu kita harus bergumul. Bagaimana agar supaya menjadi orang yang percaya dan bisa menjadi pelaku firman. Itu menjadi satu pergumulan. Pribadi lepas pribadi. Saya bergumul, saudara juga bergumul. Kita masing-masing mempunyai kelemahan.
Kita adalah manusia yang berdosa, yang punya kedagingan. Dan secara naluri kita akan selalu munculkan kedagingan tersebut menjadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita setelah belajar firman Tuhan butuh pengujian, harus diuji. Apakah benar pelajaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita laksanakan atau tidak? Kita terapkan atau tidak di dalam kehidupan sehari-hari? Oleh sebab itu ada ujiannya. Dan ujian inilah yang disebut dengan ujian kehidupan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan menceritakan tentang satu apa yang saya pernah alami. Beberapa waktu yang lalu dulu, saya sering marah terhadap sesuatu yang sederhana. Ya. Misalnya saja di jalan saya mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada orang yang menyusul dan mengagetkan saya akan maki-maki dia. Saya maki-maki, saya nggak terima, saya akan pepet dia lagi. Ya. Nah, ketika saya belajar firman Tuhan dan kebenarannya, saya berupaya dengan sangat keras untuk taat. Artinya apa? Untuk tidak membalas dendam. Oke, untuk hal itu lulus. Saya sudah berubah menjadi orang yang lebih sabar ketika menghadapi hal itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Saya diberi lagi ujian-ujian yang lain. Dan salah satunya ujian yang terberat yang beberapa waktu yang lalu saya alami adalah saya kehilangan file-file di dalam komputer yang saya kumpulkan selama setahun. Yang sangat berharga buat saya. Ada kumpulan khotbah di situ. Ada konten-konten yang saya buat, konten-konten firman. Ada beberapa presentasi-presentasi yang saya buat ya untuk saya seminarkan. Itu hilang semua karena virus. Nah, saudara-saudara sekalian, khotbah-khotbah, konten-konten yang saya kumpulkan itu begitu lama melalui satu perenungan, satu pelajaran, dan hilang semua, saudara-saudara. Saya waktu itu sempat galau, sempat kesel. Ya, aduh, ini seperti seolah-olah ini gawat ini gawat. Ya, kayak seperti udah saya kehilangan betul. Saya bilang, lebih baik saya kehilangan dompet, kehilangan SIM, kehilangan KTP, it's okay. Tetapi file-file ini adalah sesuatu hasil karya yang selama setahun saya kumpulkan, hilang. Coba bayangin saudara, ini sangat menjengkelkan dan Oke, saya tinggalkan dulu kejadian tersebut. Saya harus berubah. Saya tidak boleh jengkel. Saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh kehilangan sukacita, damai sejahtera. Itu yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Dan saya harus taat. Kalau saya tetap jengkel, saya hilang sukacita, saya hilang damai sejahtera. Wow, apa gunanya perenungan saya? Apa gunanya saya belajar firman Tuhan sekian lama? Sia-sia. Saya harus mengambil satu keputusan untuk berubah. Saya harus menekan kejengkelan saya harus rubah pikiran-pikiran saya yang galau menjadi pikiran yang sukacita dan penuh damai sejahtera. Sekalipun saya kehilangan. Dan catatannya untuk Anda, sampai detik ini file itu tidak pernah bisa dibuka. Tetap rusak. Saya kembali pada anak sekolah tadi.
Bapak Ibu punya anak, punya putra-putri, kemudian disekolahkan. Bertahun-tahun, yang terjadi adalah anak itu tetap tidak bisa baca. Anak itu tetap tidak bisa berhitung, tidak bisa baca nulis, dan tetap pelangap-pelongo. Sedih nggak? Sedih nggak Bapak Ibu? Kalau itu terjadi, apa gunanya pergi ke sekolah? Ini yang menjadi pertanyaan. Sudah percaya? Sudah ikut khotbah pendeta-pendeta ternama, luar biasa, bahkan sampai ikut pelayanan ke sana kemari. Tetapi yang keluar dari hati tetap jengkel, tetap iri, tetap mau menangnya sendiri, tidak mau menerima pendapat orang, menganggap dirinya benar sendiri, maki-maki kepada pembantu di rumah. Kalau bikin kesalahan, maki-maki. Kata-kata keras yang keluar. So, apa gunanya? Semua itu ikut ibadah, rajin, luar biasa, sampai ke pelayanan ke sana kemari, tetapi tidak ada perubahan dalam sikap dan perilaku. Ini poinnya. Jadi, ini adalah satu pilihan. Saya memilih untuk tetap tenang, untuk tetap diam pada saat saya kehilangan file itu. Saya memilih untuk bersabar, dan terakhir saya berdoa, Tuhan, saya kehilangan ini. Ini saya betul-betul dalam kondisi yang buruk. Perasaan saya nggak enak. Lalu bagaimana nih Tuhan semua? Di saat kita taat pada firman Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, selama 1 tahun kamu bikin file-file itu. Apakah saya tidak mendampingi engkau? Apakah saya tidak memberikan satu hikmat? Apakah saya tidak memberikan satu kekuatan sampai kamu mampu membuat itu semua yang kemudian hilang? Tuhan bertanya. Saya terkejut. Dan kemudian saya teringat pada Markus 11 ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya sudah diberi hikmat. Saya sudah diberi kekuatan. Saya sudah diberi talenta. So, kenapa harus hilang sukacita? Kenapa saya harus galau? Tetap tenang. Oke Tuhan, atas seizin-Mu, aku akan membuatnya kembali. Betul, file itu tidak pernah kembali karena rusak. Tetapi saya membuat yang baru, yang lebih canggih dan lebih disempurnakan. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya teringat juga akan apa yang dilakukan Daud. 1 Samuel 30, kejadian di Siklak, di mana satu desa terbakar, semua hilang, dibakar lagi. Daud bertanya kepada Tuhan, akankah aku mengejar mereka? Haruskah aku mengejar mereka? Akankah saya mendapatkan mereka? Tuhan di situ memberikan petunjuk. Dan ya Daud melakukannya. Hasilnya satu kemenangan. Orang-orang Amalek lari tunggang langgang. Semua jarahannya bisa direbut kembali oleh Daud. Beserta juga istri-istrinya. Termasuk istri Daud yang juga diculik oleh mereka. Semua kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami hal yang sama. Mereka mengalami ujian,
mereka mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi kalau itu terjadi pada Daud, kalau itu terjadi pada Paulus, dan juga sekarang di dalam kesaksian saya itu terjadi pada saya percaya bahwa itu juga akan terjadi pada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang percaya? Ini yang terakhir, menjadi berkat. Orang percaya itu harus menjadi berkat. Kalau dia percaya dan tidak menjadi berkat, itu omong kosong, percuma. Ketika seorang sudah menjadi pelaku firman, menghidupi firman Tuhan sebagai orang percaya, pasti menghasilkan buah roh. Ada amin, saudara? Pasti. Nah, sekarang coba kita cek kehidupan kita masing-masing, cek hati masing-masing. Tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu melihat orang lain, cek. Apakah Anda sebagai suami, apakah Anda sebagai istri, atau pasangan di dalam sebuah rumah tangga, sudah menjadi berkat? Coba ditanya pada suami, apakah saya sebagai istri menjadi berkat buat kehidupanmu? Coba ditanya suami, tanya pada istri, apakah keberadaan saya ini sudah menjadi berkat buat kehidupanmu? Yang sering terjadi adalah suami pulang kerja capek, tegang, istri dimarah-marahin, anak dimarah-marahin. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Mendingan bapak pergi deh. Karena kalau pulang, waduh ini tegang semua. Akankah itu menjadi berkat? Kita berdoa di gereja, sampai tangan gemetar-gemetar. Pulang dari gereja, yang gemetar adalah pembantunya. Bahkan istrinya juga ikut gemetar, karena takut dipukulin. Apakah itu kemudian menjadi berkat? Nah, ilustrasi ini, Bapak Ibu, saya kembali lagi pada pertengkaran suami istri tadi gara-gara odol. Kalau menjadi pelaku firman dan kemudian si suami ingin menjadi berkat, maka dia katakan pada istrinya, oke, nggak apa-apa, terserah kamu mau pencet itu odol dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, lakukan kehendakmu. Saya akan ngurusi itu. Saya akan membenahi itu. Saya akan merapihkan itu. Nggak apa-apa. Tenang saja. Nah, sebagai istri yang cinta sama suaminya, pasti lama-lama dia akan mikir, aduh kasihan juga ya. Suamiku tiap kali aku pencet dari atas, ya memang sih sama aja. Tapi dia yang mengembalikan, dia yang merapikan. Tiap kali saya melakukan, dia mengembalikan. Lama-lama dia juga mikir. Dia akan mencoba. Coba deh dari bawah ke atas. Nah, perubahan terjadi. Jangan menuntut. Kamu tuh nggak pernah berubah ya. Nggak mau berubah ya. Dikasih tahu tidak akan berubah Bapak Ibu. Tetapi si istri juga jangan hore, aku menang. Suamiku mengasihi aku menang. Nggak begitu. Ya, tidak seperti itu juga. Kalau istri dan suami sama-sama belajar Alkitab, sama-sama tahu firman, sama-sama taat pada firman, dan sama-sama menjadi pelaku firman, maka keributan itu tidak akan terjadi. Pertengkaran itu tidak akan terjadi. Karena sama-sama menjadi orang yang ingin menjadi pelaku firman itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita, kasih, kesetiaan terjadi, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan semua muncul. Dan hasil akhirnya adalah menjadi satu kebahagiaan.
ya, menjadi berkat. Dan bukan itu saja, kita juga akan menjadi berkat di dalam lingkungan kita semua, ya, di dalam tempat di mana kita bekerja, di mana kita tinggal. Kita akan menjadi terang dan garam. Buah roh yang dihasilkan orang benar yang percaya Tuhan Yesus dan menghidupi firman, itu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi, lewat semua hal ini, saya percaya kita semua akan terus-menerus diperbarui untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Saya mengajak saudara sekalian untuk percaya, bukan percaya sembarang percaya, tetapi percaya yang didasari pada firman Tuhan. Pertama. Yang kedua, percaya menjadi pelaku firman dan taat melakukannya. Dan tidak ada cari alasan pembenaran. Karena firman Tuhan adalah satu kebenaran yang sudah tidak perlu diperdebatkan. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, jadilah berkat untuk paling tidak keluarga, untuk lingkungan kita, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya. Percaya pada Yesus Tuhan, menerima sebagai juru selamat, menjadi teladan yang meneladani. Kita menjadi teladan karena kita meneladani Yesus Kristus, Tuhan yang kita percaya. Saya selesai. Terima kasih Bapak untuk firman pengajaranmu ini dan bisa menjadi rema bagi semua umatmu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.